Si biru jual murah Lukaku, Napoli minta diskon. The Blues sudah kasih harga murah buat Romelu Lukaku. Akan tetapi, Napoli yang meminatinya kini minta diskon. The Blues menjual Romelu Lukaku di bursa transfer musim panas 2024 ini. Sang striker sebelumnya sudah dipinjamkan ke AS Roma pada musim lalu. Dilansir dari Mirror, si biru membanderol murah Romelu Lukaku hanya seharga 35 juta euro atau setara 617 miliar rupiah. Ketika membeli Lukaku dari Inter di tahun 2021, The Blues mengeluarkan kocek sebesar 113 juta euro atau setara 1,9 triliun rupiah. Lukaku ketika itu tidak cocok dengan skema manajer Thomas Tuchel. Malah, Lukaku sempat dipinjamkan lagi ke Inter kemudian dipinjamkan ke Roma. Napoli yang kini ditukangi pelatih Antonio Conte, menginginkan Romelu Lukaku. Conte dan Lukaku, sebelumnya pernah kerja bareng di Inter. Namun, Napoli masih minta diskon ke The Blues. Dikabarkan, Napoli cuma bisa membayar sebesar 20 juta euro atau setara 352 miliar rupiah. Napoli pun siap menjual Victor Osimhen, sejauh ini PSG meminatinya. Osimhen disinyalir dilepas seharga 130 juta euro, tapi PSG menyanggupi di harga 100 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah. Napoli bakal terus melakukan penawaran untuk Romelu Lukaku. Sebab Partenope tahu, Chelsea kesulitan menjual strikernya itu. Demi dapat menit bermain, Real Madrid siap tukar guling pemain dengan The Blues. Si biru dan Real Madrid tampaknya akan melakukan tukar guling pada bursa transfer musim ini. Mereka sedang menegosiasikan rencana pertukaran kiper Andriy Lunin dan Kepa Arrizabalaga. Lunin menjadi kiper nomor 1 Real Madrid pada sebagian besar musim 2023-2024. Tetapi kehilangan tempatnya di tim setelah kembalinya Thibaut Courtois dari cedera. Lunin diperkirakan hampir menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang di ibu kota Spanyol. Namun dengan Los Blancos tidak dapat memberikan jaminan apapun untuk bermain di tim utama, maka kepindahannya sedang dipertimbangkan. Jika Real Madrid mengizinkan Lunin pergi, mereka akan mendatangkan penggantinya dengan Kepa menjadi pilihan utama untuk mengisi peran sebagai pelapis Courtois setelah menjalani masa peminjaman musim lalu. Kepa bergabung dengan Real sebagai pemain pinjaman setelah Courtois mengalami cedera, namun Luninlah yang mengukuhkan dirinya sebagai pemain nomor 1 di bawah mistar gawang tim asuhan Carlo Ancelotti saat sang kiper asal Belgia itu absen. Menurut laporan AS, si biru telah mempertimbangkan untuk mendatangkan Lunin selama beberapa pekan ini namun tidak siap untuk memenuhi permintaan Real Madrid sebesar 30 juta euro. Salah satu alternatif yang saat ini sedang didiskusikan adalah kesepakatan pertukaran yang akan membuat Lunin tiba di Stamford Bridge dengan Kepa kembali ke Spanyol secara permanen. Real Madrid juga meminta bayaran sebagai bagian dari kesepakatan, mengingat nilai Lunin setelah tampil luar biasa di bawah mistar gawang musim lalu. Kedua belah pihak masih dalam pembicaraan mengenai angka tersebut. Sementara itu, Kepa disebut-sebut sangat ingin kembali ke Santiago Bernabeu, bahkan jika harus menerima pemotongan gaji. Si biru mendatangkan dua penjaga gawang musim panas lalu dalam diri Robert Sanchez dan George Petrovic, dengan sang pemain Serbia menjadi penjaga gawang nomor 1 Mauricio Pochettino pada pertengahan musim lalu. Pemain asal Serbia itu mungkin akan dijual pada musim panas ini, seiring dengan kekhawatiran akan kecocokannya dengan gaya permainan Enzo Maresca. Petrovic tidak diikutsertakan dalam skuad The Blues yang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim karena mengalami cedera ringan. Chelsea juga dilaporkan telah mengajukan penawaran sebesar 17 juta pound sterling untuk mendatangkan Philip Jorgensen dari Villarreal, dan pemain berusia 22 tahun itu sangat ingin pindah ke Stamford Bridge. Cari bek kiri, MU bakal rekrut ex-Chelsea ini. Ada rumor baru terkait siapa bek kiri yang akan didatangkan Manchester United di musim panas ini. Chelsea dilaporkan akan mengincar Marcos Alonso untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Di musim panas ini,
Setan Merah dilaporkan sedang mencari bek kiri baru. Erik ten Hag butuh serdadu tambahan di posisi itu karena Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang rentan terkena cedera. Setan Merah sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa bek kiri, namun belum ada tanda-tanda yang jelas siapa yang akan bergabung dengan Setan Merah. Dilansir Fabrizio Romano, MU saat ini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk merekrut Marcos Alonso. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya beberapa pertimbangan untuk merekrut Alonso di musim panas ini. Sang bek punya rekam jejak yang apik, kemampuannya sudah teruji di Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Alonso juga pernah bermain beberapa tahun di Premier League bersama The Blues. Jadi sang bek dinilai sudah kenal medan dan tidak perlu waktu lama untuk adaptasi. Alasan kedua mengapa MU ingin merekrut Alonso karena mereka bisa mendapatkannya secara gratisan di musim panas ini. Ini disebabkan Alonso kontraknya tidak diperpanjang oleh Barcelona. Alhasil saat ini ia berstatus tanpa klub. MU sendiri menilai opsi merekrut Alonso ini opsi yang menarik karena keuangan mereka saat ini cukup terbatas untuk mendatangkan pemain baru. Selain Alonso, ada satu nama lain yang dirumorkan juga lagi dipertimbangkan serius oleh Manchester United. Red Devils dilaporkan berminat untuk merekrut kembali Sergio Reguilon dari Tottenham di musim panas ini. Enzo Maresca berkata bahwa Chelsea sudah punya identitas. Si Biru menuai hasil imbang dalam pertandingan pertama pramusim. Enzo Maresca menilai si Biru sudah mempunyai identitas. Bertanding di Stadion Levis, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, si Biru bermain 2-2 dengan Wrexham. Dalam laga itu, si Biru unggul lebih dulu berkat gol Daro Christopher Nkunku pada menit ke-35, disamakan oleh Luke Bolton pada menit ke-58. Wrexham berbalik unggul pada menit ke-71. Jack Marriott yang berhasil mencetak gol. Chelsea bisa menyamakan kedudukan 11 menit berselang dengan gol Leslie Ugochukwu. Dalam laga itu, The Blues dominan dengan penguasaan bola 74,8% dalam catatan ESPN. Soal tembakan, si Biru membukukan 3 shot on target, kalah banyak 1 kali dari Wrexham. Kendati demikian, Maresca cukup puas dengan penampilan si Biru. Si Biru diungkap Italiano itu sudah mencoba banyak hal. Kami mencoba pada babak pertama dan kami mencoba pada babak kedua, serta jelas kami melakukan banyak hal di mana kami bisa lebih baik lagi, kata Maresca di situs The Blues. Tapi, kami baru mulai 2 pekan lalu, jadi, buat saya, malam ini penting untuk memulai identitas tim dan identitasnya ada di sana, kata dia menambahkan.